Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andriana Grevita, mahasiswi Nurs UIN Alauddin Makassar. Nah, saya di sini akan menampilkan video terkait dengan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan keluarga, atau lebih tepatnya SP1 keluarga pada pasien halusinasi pendengaran. Nah, adapun isi dari SP1 itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian, tanda dan gejala halusinasi dan jenis halusinasi yang dialami pasien beserta dengan proses terjadinya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan cara-cara merawat pasien halusinasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus. Perkenalkan, saya perawat Vita yang bertugas merawat anak Ibu di rumah sakit. Ibu atas nama siapa? Ibu Ayu Sus. Baik, Ibu Ayu, bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik Sus. Ya Ibu, begini, hari ini saya akan mengajak Ibu untuk berbincang-bincang terkait dengan kondisi anak Ibu. Apa bisa? Iya bisa Sus. Ya baik, waktunya itu kira-kira 10-15 menit Ibu ya. Ibu maunya di sini atau di tempat lain? Di sini saja Sus. Baik kalau begitu Ibu. Ya baik Ibu, langsung saja saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu saat merawat anak Ibu di rumah? Sebenarnya Sus, saya merasa tertekan karena anak saya sering keluyuran dan berteriak pada saat malam hari. Sebenarnya saya juga tidak enak dengan tetangga karena saya berpikir mungkin mengganggu kenyamanan tetangga, dan anak saya itu juga susah selalu ditanya Sus. Oh iya Ibu, baik, anak Ibu itu sebenarnya dia menderita halusinasi. Ibu tahu gitu apa halusinasi? Nggak tahu Sus. Iya baik Ibu, karena Ibu tidak tahu, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu halusinasi. Jadi begini Ibu, anak Ibu itu dia mengalami halusinasi di mana kondisinya itu dia biasanya mendengarkan suara atau bisikan yang orang lain tidak dengar. Jadi hanya dia yang mendengarkan, baik itu semacam suara hewan atau suara ajakan untuk anak Ibu. Jadi dia jenisnya ini halusinasi pendengaran Ibu ya. Oh, iya Sus. Anak saya ini setelah ayahnya meninggal, dia lebih sering berdiam diri. Kemudian lama-kelamaan, dia terkadang teriak dan marah-marah sendiri sampai sering keluyuran. Kenapa begitu Sus? Jadi begini Ibu, anak Ibu itu mengalami halusinasi. Jenisnya itu adalah halusinasi pendengaran, di mana anak Ibu itu biasa mendengarkan suara seperti suara binatang atau suara ajakan dari orang lain. Padahal itu semua adalah suara yang palsu atau tidak nyata, karena hanya anak Ibu yang mendengarkan. Nah, penyebabnya itu ada bermacam-macam Ibu. Salah satunya misalnya berduka, ditinggal orang terkasih, kemudian sehingga dapat menimbulkan beban pikiran anak Ibu meningkat, kemudian dapat membuat anak Ibu bersedih sehingga dia lebih sering mengurung diri di kamar, berdiam diri, begitu Ibu. Begitu Sus. Iya betul Sus, anak saya setelah ditinggal ayahnya, dia lebih sering berdiam diri. Kemudian lama-kelamaan dia terkadang teriak dan marah-marah sendiri sampai sering keluyuran. Begitu Sus. Nah, baik Ibu, itu merupakan tanda dan gejala halusinasi, di mana anak Ibu kan terkadang berteriak. Itu karena anak Ibu itu mendengarkan suara yang mungkin mengganggu bagi dia Ibu, sehingga dia biasa melampiaskannya dengan berteriak. Kemudian dia juga biasa keluyuran kan Ibu, bisa jadi itu ada suara ajakan atau perintah dari yang dia dengarkan Ibu, halusinasinya itu. Jadi bagaimana baiknya Sus saya menghadapi anak saya yang terkadang berteriak? Ya baik Ibu, begini Ibu, ketika Ibu melihat anak Ibu menyendiri, maka Ibu dapat menghampirinya dengan cara menepuk pundaknya misalnya, kemudian mengajak anak Ibu berbicara atau tidak mengalihkan perhatiannya Ibu. Oh begitu Sus. Ada cara yang lain Sus? Iya Ibu, ada cara yang lain itu bisa dengan Ibu misalnya
membantu untuk mengingatkan anak ibu. Kan di rumah sakit itu kami sudah mengajari beberapa teknik untuk anak ibu ketika halusinasinya muncul. Jadi ibu dapat membantu untuk mengingatkan anak ibu. Misalnya ibu peragakan langsung dengan cara menutup telinga ibu, kemudian ibu bisa mengatakan, pergi kamu suara palsu. Mungkin ibu bisa mencontohkan. Oh begitu sus, apakah ada cara yang lain sus? Iya begitu ibu. Iya, ada cara yang lain juga. Nah, caranya itu dengan ibu dapat membantu mengarahkan anak ibu. Kan saat di rumah sakit itu anak ibu sudah mendapatkan beberapa teknik untuk menangani halusinasinya. Sehingga ibu tinggal mengarahkannya kembali ketika anak ibu lupa. Misalnya dengan ibu membantu memperagakan gerakannya seperti dengan menutup telinga terlebih dahulu, kemudian menganjurkan anak ibu untuk berbicara, bilang pergi kamu suara palsu, sehingga ini termasuk cara menghardik suara halusinasi yang muncul pada anak ibu. Kemudian cara lainnya yaitu ibu bisa menggunakan teknik distraksi atau mengalihkan pikiran anak ibu. Misalnya anak ibu suka bercocok tanam, ibu dapat mengajaknya untuk berkebun, menanam bunga, sehingga pikiran anak ibu teralihkan, sehingga tidak ada waktu untuk halusinasinya muncul ibu. Begitu. Oh iya sus. Bagaimana ibu? Apa ibu bisa mencobanya di anak ibu nanti? Insya Allah sus, saya akan mencobanya. Terima kasih banyak sus. Ya ibu. Bagaimana perasaan ibu setelah diskusi tentang kondisi anak ibu? Alhamdulillah sus, sudah merasa lega karena sudah mendapat arahan tentang bagaimana menangani anak saya ketika mengalami halusinasi. Ya baik ibu, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi diskusi hari ini saya tutup dulu ya ibu. Baik sus, terima kasih banyak sus. Ya sama-sama ibu. Nah, itulah tadi video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.